Ruang Geografi, selamat datang di Ruang Bicara Geografi. Podcast yang akan ngajak kamu untuk melihat dunia nggak cuma dari peta, tetapi juga dari cara berpikir secara spasial dan logis ala anak geografi. Dengan saya Lili Pratiwi sebagai host di podcast ini, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang masih sering disalahpahami, yakni geografi nggak cuma hanya peta. Yap, ternyata geografi itu luas banget loh. Dari cara kita memahami ruang, bencana, dan teknologi. Dan tentunya aku di sini nggak sendirian, karena hari ini aku ditemani oleh 3 narasumber kece kita, yakni mahasiswa dari Pendidikan Geografi Universitas Negeri Medan. Langsung aja yuk kita kenalan dengan narasumber kita. Pertama ada Maria. Halo Maria. Halo semuanya, senang sekali bisa berbagi di podcast kita kali ini. Saya Maria Lestari banget. Semoga dengan obrolan kita bikin geografi makin disukai ya. Oke, berikutnya ada Joel. Halo Joel. Halo juga semua, kenalin nama saya Joel Nicholas Saputra Utabarat, dan di sini saya juga siap banget dalam membahas ataupun mendiskusikan dari geografi yang sangat penting tentunya bagi kita generasi muda sekarang ini. Dan terakhir ada Dame. Halo Dame. Halo Sobat Geografi, perkenalkan saya Dame OS Merpau. Gak sabar juga nih untuk membahas tentang geografi hari ini. Nah, hari ini tema kita adalah membahas tentang geografi nggak cuma peta. Jadi kita bakal bicara tentang konsep-konsep dasar geografi, kemudian ruang lingkupnya. Namun yang pertama kita itu mau bertanya tentang geografi itu apa sih? Jadi kita tanya dulu kepada narasumber di sini ya. Kalau kalian disuruh jelasin tentang geografi, kalian bakal bilang apa? Mungkin dari definisi dasar dulu. Menurut Maria, apa itu geografi? Nah, secara sederhana itu, geografi ini adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang terjadi di atasnya, di mana dimulai dari kita belajar mengapa sesuatu terjadi, kenapa bisa terjadi, dan bahkan apa dampaknya jika sesuatu itu terjadi di lingkungan kita. Oke, baik. Jadi berarti geografi itu berhubungan tentang dampak-dampak yang kita rasakan ya dari lingkungan ini. Dan mungkin menurut Joel, apa itu geografi? Yaps, aku sangat setuju banget nih sama statement dari Maria bahwasanya geografi adalah ilmu yang belajar tentang permukaan bumi. Di sini juga geografi ngajarin kita nih cara pikir kita mengenai cara pandang kita terhadap ruang lingkup nih, dari keadaan yang ada di ruang. Kita gak cuma lihat apa dan juga di mana dan juga kenapa suatu wilayah ataupun suatu daerah berada di situ. Nah, di sini kita memahami, saya ambil contohnya nih, kenapa apa yang ada di Samosir, kenapa harus di Samosir dan mengapa harus di situ seperti itu. Nah, dari sini kita mengetahui geografi itu bukan hanya tentang membahas dari peta, tetapi pemahaman kita tentunya lebih dalam mengenai dunia yang ada di sekitar kita. Oke, baik. Jadi ternyata geografi itu bukan hanya tentang peta ya guys, tetapi juga tentang pemahaman yang lebih mendalam dari dunia di sekitar kita. Oke, menurut Kak Dami gimana? Bukan hanya itu, Joel. Yang paling keren dari geografi itu kita itu menyambung, kita itu berkaitan dengan lingkungan. Contohnya kita membahas tentang kondisi alam, bencana alam, dan yang selanjutnya itu dari ekonomi. Di ekonomi kita membahas bagaimana kita mengatur lokasi usaha serta sumber daya apa aja yang ada di sana. Yang selanjutnya ada juga sosial. Di sosial kita membahas persebaran penduduk dan juga budaya-budaya yang beragam di sana. Yang terakhir itu tidak lupa juga kita membahas tentang teknologi, di mana geografi itu menggunakan seperti citra satelit dan juga GIS untuk mempelajari geografi tersebut. Intinya geografi itu membantu untuk memahami dan memecahkan masalah dunia yang kita alami saat ini. Begitu. Oke, jadi guys, ternyata geografi itu bukan hanya tentang peta, tapi juga tentang pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang dunia di sekitar kita. Seperti kata Dame tadi, ada dibahas dari lingkungan, ekonomi, kemudian sosial, sampai ke teknologi. Jadi geografi itu kayak GPS buat mikir kita, jadi bukan sebagai alat untuk cari alamat saja, begitu kira-kira. Nah, lanjut nih kita bahas tentang konsep-konsep dasar dalam geografi. Mungkin Maria bisa bantu jelaskan apa itu konsep-konsep dasarnya? Oke, baik. Seperti yang sudah ketahui bahwasanya geografi ini kan memiliki 9 konsep dasar, di mana yang pertama ada lokasi, ada jarak, ada keterjangkauan, ada pola, ada
morfologi, aglomerasi, nilai guna, interaksi intervensi, dan diferensi area. Nah, untuk membahas lebih dalam lagi, kita akan bahas satu persatu, poin per poin. Yang pertama ada lokasi. Nah, lokasi ini dapat menentukan di mana sesuatu berada. Yap, betul. Kalau dalam lokasi ini kita dapat mengetahui suatu lokasi itu berada di mana. Nah, saat ini kita kan berada di Universitas Negeri Medan untuk membuat podcast ini. Selain itu, contoh lain kita mengetahui misalnya Danau Toba itu berada di Samosir, ya seperti itu. Oke, baik. Yang selanjutnya itu ada jarak, di mana jarak ini dapat mengukur seberapa jauh satu tempat ke tempat selanjutnya. Ya, di sini kita dapat mengambil contoh teman-teman bahwasanya dalam mengukur seberapa jauh tempat yang satu ke tempat yang lain dalam membuat podcast ini kita berada di Universitas Negeri Medan. Nah, saya tadi berada di Padang Bulan, di mana kita mengetahui jarak dari Padang Bulan ke Universitas Negeri Medan itu berapa menit dalam menempuh perjalanan seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya itu ada keterjangkauan, di mana keterjangkauan ini sebenarnya agak sedikit mirip ya dengan jarak, di mana perbedaannya hanya menggambarkan seberapa mudah atau sulitnya akses dari satu tempat ke tempat berikutnya. Nah, itu tadi dalam mengakses dari alamat kota saya sampai ke Universitas Negeri Medan ini, itu tentunya ada akses mudah atau sulitnya. Akses sulitnya misalnya ya, tentunya kita mengetahui bahwasanya kota Medan ini kan kota yang penuh dengan kemacetan di sana sini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya ada pola, di mana pola ini dapat menganalisis distribusi fenomena di ruang. Dalam pola ini menganalisis distribusi fenomena yang ada di ruang, artinya kita mengetahui apa saja kegiatan-kegiatan yang ada di ruang itu, misalnya dalam ruang perairan ataupun darat seperti itu ya. Baik, yang selanjutnya itu morfologi. Morfologi itu memahami bentuk dan juga struktur wilayah, baik alam maupun buatan. Seperti contohnya itu, seperti yang kita ketahui bahwa kota Medan ini memiliki kepadatan penduduk yang begitu tinggi. Sedangkan di daerah Brastagi sana persebaran penduduknya sangatlah rendah. Yang selanjutnya aglomerasi, di mana aglomerasi itu menjelaskan bagaimana pemusatan aktivitas manusia untuk efisiensi. Contohnya itu kita dapat mengambil contohnya di Kota Bandung. Di Kota Bandung itu banyak memiliki pabrik tekstil, di mana pabrik tersebut memiliki ketersediaan tenaga kerja dan juga infrastruktur yang mendukung di sana. Mungkin yang selanjutnya nilai guna, di mana nilai guna mengkaji manfaat dari lokasi tertentu bagi manusia. Aku bisa kasih contoh nih, dalam nilai guna ini mengkaji manfaat dari suatu lokasi. Nah, misalnya kita mengetahui daerah Sibolga itu daerah pesisir. Nah, masyarakat memanfaatkan dari daerah yang ada di Sibolga ini sebagai ada dia kegiatan-kegiatan dari manusianya itu ada perdagangan dan juga tentunya nelayan, karena kita mengetahui wilayah Sibolga itu adalah wilayah perairan laut seperti itu. Yang selanjutnya interaksi interdependensi, yang dimana menggambarkan hubungan timbal balik antara manusia dan juga lingkungan. Nah, dari sini interaksi dan juga interdependensi itu sama saja dan saling keterkaitan satu sama lain. Dalam interaksi dan juga interdependensi ini adalah menggambarkan hubungan timbal balik antara manusia dengan alam. Misalnya dapat kita ketahui hubungan timbal baliknya ini seperti ini. Dalam lokasi perbukitan tadi ataupun dataran tinggi yang sudah dijelaskan oleh saudara Dame tadi, yaitu wilayah wilayah Karo ataupun Kabupaten Brastagi sana itu kan wilayah pegunungan. Nah, dari sana kita dapat menggambarkan hubungan timbal balik dan bahwasanya manusia itu menggunakan ataupun masyarakat penduduk nih yang di sekitar wilayah Brastagi itu menanam ataupun dibuat sebagai wilayah perkebunan. Nah, itu saling bermanfaat ataupun timbal balik antara wilayah itu dan juga aktivitas manusianya nih. Selanjutnya atau yang terakhir itu ada diferensiasi area, di mana menyadari perbedaan karakteristik antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya. Nah, kalau di sini kita mengambil contohnya itu tetap juga sih sama keterkaitan satu sama lain. Di sini ada menyadari perbedaan karakteristik antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain yang berbeda nih. Misalnya ada wilayah Samosir
Yang itu tentunya Danau Toba nih, air tawar. Perbandingannya dengan wilayah yang ada di Sibolga itu kan wilayah perairan air laut yang asing tentunya. Nah itu merupakan dua wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi memiliki persamaan yaitu berairan seperti itu. Oke, jadi ternyata banyak banget ya konsepnya. Ada 9 tadi ya, dari mulai lokasi hingga diferensiasi area. Nah, dengan memahami konsep-konsep ini, kita bisa membaca wilayah dengan lebih cerdas dan menganalisis masalah yang ada di dunia ini secara lebih efektif. Oke, selanjutnya kita bakal bahas cabang-cabang ilmu geografi. Mungkin kepada Dame bisa jelaskan apa itu cabang-cabang ilmu geografi? Tentunya geografi itu memiliki cabang-cabang geografi yang terdiri dari 3. Yang pertama itu ada geografi fisik, di mana geografi fisik itu membahas hal-hal alam seperti gunung, iklim, sungai, tanah, dan juga bencana. Yang kedua itu geografi manusia, di mana membahas bagaimana aktivitas manusia seperti permukiman, transportasi, budaya, dan juga bagaimana ekonomi mereka. Yang ketiga itu atau yang terakhir ada geografi teknik, di mana membahas penerapan prinsip-prinsip geografi dalam konteks teknis seperti penggunaan SIG, PJ, survei, dan juga pemetaan. Ya betul, tapi selain itu ada juga loh geografi regional, di mana geografi regional ini adalah fokus ke wilayah tertentu yang menggabungkan aspek fisik dan juga manusianya. Misalnya tentang kajian tentang wilayah Sumatera Utara, kita tidak hanya membahas wilayah yang ada di Sumatera Utara mengenai seperti gunung, sungai, iklim, tetapi juga kita melihat karakteristik yang ada di wilayah Sumatera Utara, misalnya seperti budaya, ekonomi, dan juga pola migrasi. Oleh karena itu, dalam cabang dalam oleh karena itu geografi regional juga termasuk dalam kajian dari geografi. Semua cabang ini sebenarnya penting sekali untuk kita pelajari, dimana kan kita tahu bahwasanya di era sekarang ini, di era globalisasi sekarang ini, semuanya serba terhubung nih dan penuh dengan tantangan lingkungan. Oke, ternyata cabang geografinya cukup banyak guys. Ada fisik, teknik, manusia, kemudian regional. Mungkin sekarang kita bisa bahas ruang lingkup geografi. Maria bisa jelaskan apa itu ruang lingkup geografi? Oke, baik. Sebenarnya ruang lingkup geografi ini luas sekali, tapi kita akan memperjelas sedikit demi sedikit, di mana kita di geografi ini kita nggak cuma belajar tentang permukaan bumi, tapi juga interaksi antara manusia dan lingkungannya. Ini sama halnya dengan definisi dari geografi itu sendiri. Nah, misalnya kita bisa belajar tentang bagaimana aktivitas manusia menyebabkan perubahan iklim, atau bagaimana kondisi geografis suatu wilayah dapat mempengaruhi mata pencaharian penduduknya sendiri. Ya, betul sekali. Geografi mencakup analisis spasial, yaitu bagaimana data geografis diolah dan divisualisasikan untuk memahami fenomena-fenomena yang ada di permukaan bumi. Atau contohnya itu teman-teman juga mengetahui di waktu COVID-19 nih kan, banyak daerah-daerah yang terpapar COVID-19, di mana wilayah-wilayah yang sering muncul ataupun yang paling banyak mengalami gejala dari COVID-19 ini, kita dapat mengetahui dari SIG ini, mengetahui daerah-daerah mana yang paling berdampak, seperti itu dia. Nah, di sini juga kita tidak boleh lupa dari aspek sosial dan budayanya, di mana geografi juga mempelajari bagaimana budaya dan masyarakat berkembang di berbagai wilayah, bagaimana pola migrasi terjadi, dan bagaimana perbedaan geografis mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi. Jadi geografi itu benar-benar multidisiplin. Oke, ternyata geografi itu banyak banget ya guys. Bisa mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan, dan terutama dari wawasan-wawasan pentingnya dari SIG tadi, dari citra satelit, kemudian perubahan lingkungan juga sangat mempengaruhi. Berarti ini ilmu yang bisa bantu kita untuk survive dan thrive di masa depan. Oke, sekarang kita kan sebagai Gen Z nih ya, kakak di sini sebagai Gen Z. Menurut teman-teman sekalian, kenapa sih Gen Z itu perlu untuk peduli kepada geografi? Mungkin dari Maria bisa jelaskan. Oke, baik. Mengapa Gen Z perlu peduli dengan geografi?
karena menurut saya kenapa Gen Z dipenuhi dengan geografi, karena dunia kita ini semakin kompleks, di mana dengan geografi kita bisa paham ruang, lingkungan, dan perubahan sosial. Dalam dunia kita ini yang semakin terhubung, pengetahuan tentang lokasi dan budaya yang berbeda juga membantu kita membangun empati dalam kolaborasi antara negara. Selain itu juga kita mengetahui bahwasanya banyak sekali masalah-masalah yang terjadi di kemanusiaan seperti pengungsi atau bahkan bencana alam, dan juga yang berkaitan erat dengan konteks geografi. Sehingga dengan hal ini kita sangat perlu untuk mengetahui, bahkan sangat perlu untuk peduli dengan geografi itu sendiri. Ya, well itu sangat benar sekali. Di sini juga dalam Gen Z ini butuh dalam geografi ini banyak profesi di mana geografi membutuhkan Gen Z, di mana untuk contohnya itu dari analisis data spasial sampai urban planner, keterampilan ini sangat berharga dan juga sangat dibutuhkan di dunia geografi. Misalnya analisis data spasial menggunakan perangkat lunak untuk menganalisis dan juga memvisualisasikan data dari geografis yang membantu perusahaan-perusahaan dan pemerintah dalam mengambil keputusan yang ada dalam berbasis lokasi. Selain itu, urban planner di sisi lain merancang tata ruang kota dan juga infrastruktur untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan efisien. Dan di sini geografi kan kita butuhnya untuk merancang dari infrastruktur itu bagaimana, cocoknya di mana, dan juga berdampak ke sosial budaya kah atau selainnya seperti itu. Nah, selain itu ada lagi nih Joel, seperti penggunaan aplikasi Gojek, Grab, InDriver, Maxim, itu memanfaatkan sistem geospasial juga untuk mengoptimalkan rute pengantaran dan juga memberikan layanan yang lebih cepat kepada si pengguna. Di sini ditunjukkan bahwa pemahaman tentang geografi bukan hanya relevan tetapi juga krusial dalam era digital dan juga globalisasi saat ini. Saya ambil nih contohnya dari pengalaman saya sendiri. Waktu pertama kali saya datang ke Medan, tepatnya waktu itu penerimaan mahasiswa baru ya kan. Nah, di situ adanya pemberitahuan bahwasanya ada daftar ulang, harus ke lokasi Unimed ini, tepatnya di Fakultas Ilmu Sosial. Nah, di sana saya kan baru pertama kali datang ke Medan, jadi belum tahu nih di mana Unimed itu, di mana fakultas yang dibilang ini gitu lah. Jadi otomatis masih bingung lah. Jadi saya pergi ke Unimed tanpa menggunakan GPS. Di sana saya kesasar memang. Kesasar, saya sampai ke gerbang 4. Nah, setelah saya sampai di gerbang 4, saya bertanya kepada satpam yang ada di sana, Pak, Fakultas Ilmu Sosial di sebelah mana? Gitu. Kata satpamnya, itu di gerbang 1 deh, ini gerbang 4. Dari sana saya berpikir bahwasanya kita itu harus mempelajari tentang pentingnya geografi agar kita nggak kesasar gitu kan. Ada pentingnya guys belajar geografi supaya nggak buta map. Nggak kesasar kesana. Karena ternyata geografi itu bisa dipakai di mana aja ya. Untuk profesinya banyak sekali yang membutuhkan ilmu-ilmu geografi, dari geospasial, kemudian urban planner, itu banyak sekali dipakai ternyata. Oke, sebelum kita tutup, aku pengen denger deh masing-masing kasih pesan untuk sobat SMA ataupun penonton dari podcast kita ini yang mungkin belum suka geografi nih, dimulai dari Maria. Oke, saya sedikit memberikan saja ya. Saya memberikan satu kalimat saja secara sederhana. Coba kita lihat sekeliling kita ini. Dengan geografi kita bisa mempelajari. Oke, nice. Kemudian Dame mungkin ada kata-kata yang untuk penonton? Kalau dari saya sendiri, cuman kita itu tak perlu takut untuk mempelajari geografi, karena geografi itu seru, luas, dan juga menyenangkan, sehingga kita dapat mempelajari atau mengerti diri kita sendiri dan juga lingkungan di sekitar kita. Oke, geografi itu luas dan menyenangkan guys. Dan selanjutnya ada Joel, mungkin ada Kalau aku kata-katanya. bukan sombong nih ya, tapi memang geografi itu si paling nomor 1 nih dalam memahami dunia seperti itu. Oke.
Terima kasih banyak buat teman-teman sekalian yang udah hadir dan gabung untuk berbagi insight keren di hari ini. Terima kasih telah bergabung dalam pembelajaran geografi hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga informasi geografi yang kita bahas hari ini bermanfaat bagi teman-teman semua, terutama bagi penonton di rumah. Dan jangan lupa untuk subscribe dan share podcast ini dan like juga ya kepada teman-teman sekalian. Sampai jumpa di episode berikutnya dan jangan lupa lihat dunia dengan cara berpikir geografi. Dadah.